Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan Yesus yang menyatakan dirinya dan menanyakan siapakah dia bagi orang lain dan para murid. Orang-orang menjawab bahwa dia itu Yohanes Pembaptis, Elia, dan salah seorang dari para nabi. Tetapi ketika bertanya kepada muridnya, "Siapakah aku ini?" Lalu mereka menjawab, terutama Petrus menjawab, "Mesias." Tentu jawaban Petrus, Mesias, itu sebagai Mesias politik, dalam arti sebagai raja yang nanti akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Sehingga apa yang diharapkan Petrus ini sungguh-sungguh nantinya akan menjadi kenyataan. Tetapi lebih lanjut, Yesus menyatakan bahwa sebagai Mesias, ia harus menderita, diserahkan, dan wafat. Maka Petrus melarang ketika Yesus mau melakukan hal itu. Tetapi Yesus menyatakan, "Enyahlah iblis." Ini mau menunjukkan bahwa di dalam diri Petrus itu masih ada kelemahan, masih ada pemikiran manusiawi yang juga arahnya itu pada ketidakbenaran, sehingga Yesus meluruskan bahwa penderitaan itu sebagai penderitaan yang menyelamatkan, bukan membinasakan. Maka apa yang dinyatakan oleh Yesus melalui penderitaan itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia. Karena melalui penderitaan, melalui wafat, dan akhirnya nanti bangkit, itu mau menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mencintai manusia. Maka ia sebagai manusia, ia pun sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu melihat dan mengenal Yesus yang menderita. Siapakah Yesus bagi kita? Yesus yang tersalib bagi kita. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi kita? Tentu Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa dan begitu agung. Maka karya cinta kasih Allah yang paling besar adalah ketika Ia memberikan seluruh hidupnya dan menebus manusia. Maka Santo Paulus dari salib menyatakan bahwa lautan cinta kasih Allah itu ditujukan kepada kita semua. Cinta kasih Allah itu bagaikan lautan yang luas dan kita tidak bisa menyeberangi tanpa alat, tanpa misalkan perahu, tanpa kita mengenal Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan atau yang Yesus ungkapkan itu justru menyelamatkan kita. Mengapa? Karena dalam penderitaan yang Yesus lakukan satu kali untuk selamanya dan menebus manusia, ini adalah bukti cinta kasih itu sendiri. Dan manusia tidak dapat menolaknya ketika ia mengenal Yesus. Ia memberikan keselamatan. Dan ketika kita ditawarkan kebahagiaan, apa yang kita perbuat? Apakah kita
justru menjauhi Yesus? Ataukah kita menjadi musuh Yesus? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita sebagai umat yang beriman perlu mengenal Yesus yang tersalib. Yesus yang tersalib bukan menderita sia-sia, tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kalau kita berpikir bahwa Yesus sia-sia menanggung sengsara, menderita, dan disalibkan, lalu apa arti kebahagiaan? Yesus mau menunjukkan bahwa dengan penderitaan itu, manusia itu memang menderita, tetapi ketika Yesus bangkit, manusia pun juga ikut diselamatkan, juga ikut dibangkitkan. Ini adalah inti iman. Ketika kita melihat Yesus sebagai yang menyelamatkan, kita perlu ingat dalam kehidupan sehari-hari kita sudah diselamatkan, dalam arti kita melihatnya. Tentu kita melihat bahwa Yesus memberikan rahmat kepada kita melalui kegiatan sehari-hari, di mana sebagai seorang siswa kita mendapatkan nilai baik. Ini juga berkat dari Tuhan. Ketika kita sebagai guru, kita mendapatkan berkat, yaitu berupa apa yang kita kerjakan dan gajian. Lalu juga sebagai petani, ada hasil panen yang kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Tentu mereka yang bekerja yang lain juga mendapatkan hasil juga. Ini merupakan hasil dari berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat Yesus yang tersalib, kita tentu mengingat bahwa ketika kita sakit atau menderita, tanpa Yesus, penderitaan itu akan sia-sia. Kita tidak akan melihat harapan untuk keselamatan. Yang menderita begitu saja. Tetapi ketika kita melihat Yesus, kita melihat ada keselamatan. Ketika kita menderita sakit, di situ Yesus akan menyelamatkan kita. Dan itu kita imani sebagai orang beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan selalu mendampingi kita. Tergantung bagaimana kita memahami dan memaknai apa yang Tuhan berikan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.